Pernah kebayang nggak sih, gimana repotnya ngirim barang zaman dulu sebelum ada kardus? Sekarang, semua terasa simpel. Barang tinggal masuk kardus, dilem, ditempel stiker, dan beres. Tapi, di masa lalu, tanpa teknologi pengemasan modern, ngirim barang adalah tantangan besar. Jadi gimana caranya mereka mengatasi itu? Yuk, kita telusuri sejarah pengemasan dari zaman kuno hingga revolusi industri. Kita mulai dari masa paling awal. Sebelum ada teknologi canggih, orang mengandalkan bahan-bahan alami untuk membungkus barang. Salah satu yang paling umum adalah kain. Kain tebal seperti linen atau wol digunakan untuk membungkus barang kecil agar terlindungi. Selain kain, kulit hewan juga jadi pilihan utama. Kulit sapi atau kambing sering digunakan untuk membungkus barang-barang penting, terutama karena sifatnya yang tahan lama dan tahan air. Contohnya, di Mesir kuno, dokumen penting sering digulung dan dimasukkan ke dalam tabung kulit. Di Eropa, kantong kulit dipakai untuk membawa biji-bijian atau bahkan uang. Di Asia, bahan alami seperti bambu dan daun pandan digunakan untuk membuat wadah anyaman. Barang-barang seperti beras, rempah-rempah, atau kain sering dikirim menggunakan tikar yang diikat rapat. Selain ringan dan fleksibel, tikar ini juga mudah dibuat ulang, sehingga cocok untuk keperluan pengiriman jarak jauh. Misalnya, di Cina kuno, teh yang dikirim ke Eropa sering dibungkus dengan daun teh kering dan dimasukkan ke dalam kotak bambu. Anyaman ini melindungi barang dari kerusakan tanpa menambah bobot berlebih. Kalau barangnya besar atau berat, mereka beralih ke peti kayu. Peti kayu ini punya sejarah panjang dan digunakan di hampir semua peradaban besar, mulai dari Mesir kuno hingga Kekaisaran Romawi. Di Romawi, misalnya, peti kayu digunakan untuk mengangkut anggur dan minyak zaitun. Barang-barang ini sering dimasukkan ke dalam tong kayu besar, yang enggak cuman melindungi isi di dalamnya tapi juga memudahkan pengangkutan. Di kapal dagang, tong-tong ini diatur sedemikian rupa agar tetap stabil meskipun dihantam gelombang. Nah, kalau barang yang dikirim berupa cairan atau bahan makanan, seperti minyak, madu, atau biji-bijian, mereka biasanya menggunakan guci tembikar. Guci ini nggak cuma praktis, tapi juga melindungi isinya dari kerusakan atau kontaminasi. Masalahnya, tembikar ini rentan pecah. Jadi, untuk melindunginya selama perjalanan, guci seringkali dibungkus dengan jerami atau kain. Misalnya, guci amfora yang digunakan oleh orang Yunani dan Romawi sering diangkut dalam kapal dengan jerami atau pasir sebagai bantalan. Oke, sekarang kita bahas soal transportasi. Zaman dulu, tanpa kendaraan bermotor, pengiriman barang sepenuhnya bergantung pada hewan. Unta, kuda, dan keledai adalah pilihan utama untuk mengangkut barang jarak jauh. Barang-barang kecil biasanya diikat di punggung hewan, sementara barang besar dimasukkan ke dalam kereta kayu yang ditarik. Contoh menarik adalah jalur sutra, rute perdagangan yang menghubungkan Cina, Asia Tengah, hingga Eropa. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan keramik diangkut oleh unta dalam kantong kain besar yang digantung di sisi tubuhnya. Untuk melindungi barang dari air atau cuaca buruk, orang-orang zaman dulu menggunakan lilin dan tar. Misalnya, dokumen penting sering dilapisi lilin untuk mencegahnya rusak akibat air. Sementara itu, di Eropa abad pertengahan, peti kayu yang membawa barang dagangan sering dilapisi tar atau minyak untuk membuatnya tahan air selama perjalanan laut. Tar ini juga membantu melindungi kayu dari pembusukan. Nah, sekarang kita masuk ke era revolusi industri. Sebelum kardus mulai populer, pengiriman barang dilakukan menggunakan karung goni. Karung ini kuat, tahan lama, dan bisa menampung barang dalam jumlah besar. Misalnya, gandum, kopi, atau gula sering dikirim dalam karung goni yang diikat rapat. Barulah pada akhir abad ke-19, kardus seperti yang kita kenal sekarang mulai diperkenalkan. Kardus awalnya digunakan untuk mengemas barang-barang mewah, seperti pakaian atau peralatan rumah tangga, sebelum akhirnya menjadi standar untuk hampir semua jenis barang.
Jadi, meskipun teknologi zaman dulu nggak secanggih sekarang, orang-orang tetap kreatif dalam mencari solusi pengemasan. Setiap bahan punya fungsi dan kelebihan masing-masing, tergantung pada jenis barang dan jarak pengiriman. Kita mungkin sekarang menganggap pengemasan sebagai hal sepele, tapi di masa lalu, ini adalah bagian penting dari perdagangan dan kelangsungan hidup. Tanpa metode pengemasan yang efektif, barang-barang penting seperti makanan, pakaian, atau bahan bakar nggak akan pernah sampai ke tujuan. Jadi, sebelum ada kardus, orang-orang menggunakan kain, kulit hewan, peti kayu, dan bahkan guci tembikar untuk mengirim barang. Semua itu membuktikan betapa kreatifnya manusia dalam menghadapi tantangan. Gimana menurut kamu? Kalau hidup di masa lalu, bahan apa yang bakal kamu pilih untuk ngirim barang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini kalau kamu suka bahasan sejarah dan budaya unik kayak gini. Subscribe channel kita dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.